Saudara Profesor Dr. Ruslan MA untuk membacakan pidatonya menggunakan waktu kurang lebih 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Bupati wilayah sekalian, Sultan Mataram, yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Pengurus Pengawas Yayasan Wakaf Universitas Indonesia beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Ketua Universitas Indonesia beserta seluruh jajarannya, kepala lembaga dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati pimpinan Fakultas Ilmu Bahasa dan Agama Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati Dewan Guru Besar Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh jajaran, yang kami hormati pimpinan terpilih yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Ketua Sekretaris dan Persenatan Akademik Universitas Muslim Indonesia, kepada yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, hadirin tamu undangan, kerabat dan sahabat terkasih terhadap saya. Hari ini 15 November 2023, saya diperkenankan untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan sebagai guru besar bidang ilmu bahasa dan sastra Arab lewat pidato pengukuhan dengan judul Problematika Penguasaan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, refleksi atas berbagai persoalan Islam. Ada hal yang mendasar di dalam menerjemahkan menjadi problematika, yaitu ketidakselesaian antara bahasa-bahasa yang kedua, kesenjangan antara penerjemah dengan penulis teks dan hasil karya. Tentu kesulitan ini semakin nampak ketika berupaya menerjemahkan Al-Quran yang bukan karya manusia. Meski demikian, harus diakui bahwa ada bahasa atau terjemahan menjadi kebutuhan dalam setiap proses transformasi ilmu di berbagai peradaban dan budaya. Terkadang seorang penerjemah mengkhianati bahasa yang diterjemahkan dan bahasa yang dipakai menerjemahkan, karena ketidakselesaian antara dua bahasa. Di dalam Al-Quran kita ambil contoh, bahasa Indonesia hanya menerjemahkan hujan, tetapi Al-Quran menyebut 5 ayat yang berbeda, ungkapan yang berbeda. Wa antamna alaihim matar, bahasa Indonesia menerjemahkan hujan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, bahasa Indonesia menerjemahkan hujan. Yursil samaa'a 'alaikum midrara, bahasa Indonesia menerjemahkan hujan. Wallazi yunazzilu al-ghaitha, bahasa Indonesia juga tetap menerjemahkan hujan.
buah bingung juga bahasa Indonesia yang menerjemahkan dengan hujan. Ada kesejahteraan. Bapak-bapak yang biasa saya muliakan, sebuah terjemahan tidak mungkin dapat menjangkau seluruh makna yang dimaksud oleh pengucap, sehingga ada ungkapan yang kita kenal mafasi ada identitas. Makna yang sesuai sebuah ungkapan yang mengetahuinya adalah yang mengucapkan. Apalagi dalam sebuah kaidah bahasa, perubahan bentuk terjadi perubahan makna. Terjadi makna, terjadi makna. Terjadi perubahan bentuk, pasti terjadi perubahan makna. Dan dalam menerjemahkan Al-Quran, terkadang kita berhadapan dengan persoalan akidah dalam menerjemahkan. Kita contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Mulia bersemayam di atas aras. Kata bersemayam dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan dengan makna duduk, berkediaman, tersimpan. Kesemua makna ini bertentangan dengan akidah dalam Islam karena apa? Semua ini berkorelasi dengan tempat, berkorelasi dengan waktu, berkorelasi dengan keadaan. Dan semua itu adalah Allah Maha Suci dari semua. Bila contoh kata-kata tauhid sering terjemahkan dengan kata benar. Walasa kalimat yang difahamkan tauhid. Orang bertanya tentang aku dekat. Orang yang ada sah tauhid juga dekat. Waspada dengan di maqam dan tauhid juga dekat. Tapi ketika kata ini tidak bersamaan. Karena ketika kata tauhid disadarkan kepada Allah, Allah Maha Suci dari semuanya. Karena memang dalam Al-Quran sesuai dengan sabda Inna al-Quran suatu mubarak hatta al-matla. Tidak cukup hanya satu makna. Belum lagi kita dalam persoalan fikih. Dalam Al-Quran dikatakan wasalun 'anil mahid. Sering diterjemahkan dengan haid. Di sisi lain juga bermakna masa haid. Di sisi lain juga diterjemahkan tempat keluarga haid. Terus memang kita menghadapi problematika dalam termasuk harta yang terpunya, suci, kapal suci, dan seterusnya. Begitu pula kaidah-kaidah mistik. Kita akan berhadapan dengan masalah dalam menerjemahkan. Seperti di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu. Di sini yang pertama ada al-mu'minun kata benar. Diuraikan dengan kata dan amal pasti berbeda makna. Kalau kita terjemahkan secara umum maka dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang beriman. Itu kan terjemahan ahli. Tapi karena kita melihat amal adalah kata, kalau demikian orang-orang yang beriman adalah orang yang mampu mengaktualisasikan iman. Ada perbedaan. Semakin kita menelusuri Al-Quran untuk mendalam, semakin kita menemukan perbedaan. Nah, di penghujung pidato ini izinkan saya secara khusus mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berperan luar biasa dalam perjalanan hidup saya hingga sampai pada titik yang ini. Jalan perkataan ini saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan yang telah memberikan semangat kita berusaha dalam bidang bahasa Arab pada fakultas sastra Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih dan bersama yang sebesar-besarnya saya menjadi kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan
Universitas Muslim Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Al-Mujahid di sini, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembesar, Ketua Pengurus Yayasan Darul Wakaf, Ketua Pengawas Yayasan Wakaf, beserta seluruh jajarannya, jajaran Fakultas Sastra Umum, Ibu Dr. Rusdia, Senat Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh anggota senat dan relasi-relasi yang terbangun selama ini. Saya meyakini bahwa Bapak dan Ibu adalah inspirator yang sangat profesional mengenai yang membentuk ekonomi pendidikan tinggi di Universitas Kebanggaan Masyarakat Indonesia Umum, terkhusus Bapak Sulawesi. Terima kasih dan terus dalam rangka berbagi. Saya persembahkan kepada kedua orang saya almarhum Bapak Haji Wahab, ayah beliau saya sekaligus ayah semua saya. Ibu saya almarhum Haji Andi Siti Aisyah yang menjaga kesempatan perubahan tulisan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran yang terkhusus pada bidang dan komunikator yang mengenalkan saya sebagai Ketua UI Sulawesi Selatan dalam bidang partai. Saya menghabiskan lebih dari 2 dekade umur saya di Majelis Ulama. Terima kasih saya seterusnya kepada seluruh jamaah Tarekat Al Bersama di seluruh Indonesia, terkhusus pada Syekh Tarekat Haji Andi Wahid yang saya hormati, di mana saya dapat mengasah mata saya untuk lebih mengenal tidak pelajaran menggunakan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya persembahan spesialis untuk produk desain yang menemani dalam pencapaian istri saya tercinta, Kakawati Rosa. Beliau rela mencintai yang dia tidak cintai demi yang dia cintai. Beliau terus tidak mencintai apa yang dia cintai demi yang dia cintai. Terima kasih kepada putra saya Rela Sulfa Husan, Sulfia Farhan Husan, Fikran Husan, Sifran Husan, dari alumni Universitas Muslim Indonesia awalnya Universitas. Rekan Husan, insya Allah ini adalah saya bukan ini kepada Dewan Pembina dan kepada Komisi pada tanggal 17 bulan Asal dan anak cucu saya Iza Syahira sementara dalam pesantren Al-Fahri. Terima kasih untuk doa, waktu dan khidmat kalian. terharu. Ikhlas menurut kata dalam acara pada akhirnya. Terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktu bersama mendengarkan ini dengan kaya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang prima dan melalui kita dalam upaya inovasi berkembang dan berkarya untuk membangun masyarakat yang baik. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Profesor Terus Menyimak.
Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kasmi SMSI, Profesor Dr. Suryati SMM, Profesor Dr. Usman MA, dipersilakan mengambil tempat. Dan kemudian mohon berkenan kepada Ketua Dewan Profesor dan Rektor